pas buat Brans masih bisa dilepas ternyata kali ini. Cloud di samping 40. Lu mau ke meja Brans sih gak? Gua kasih waktu. Oke. Oke, lo Oke. nasi padang lagi. Yoi. Ternyata pergerakan di arah bottom lane anti-match memberikan damage yang luar biasa terhadap seorang Ripo. Kali ini Riponya agak sedikit terganggu pergerakannya. Meanwhile anti-match masih sedikit sabar untuk gunakan skill-skillnya. Dia nggak terlalu terburu-buru dan dia lebih sabar lagi. Oke, sambil menunggu KB sedang combat ritual nih kayaknya, langsung melakukan flanking, tapi ternyata ada ikan paus ya. Ada game in pause, ada technical issue yang harus kita solve dulu teman-teman. Jadi sabar dulu ya. Sabar. Sambil nunggu game pause biasanya nih Pak Produser itu suka munculin mukanya para player. Oh iya benar, ini dia wajah-wajah para player kita akan saksikan aja. Nah loh ya. Ini dia, kangen lah ya ngelihat player-player main berlangsung, teriak-teriakan, nggak pakai ampun, kayak rata begitu kan pada kangen kan pasti. Baru aja tadi dibicarain ya Ji ya, si Raja Boy tapi udah nongol sekarang di kolom DM kita nih ya. Iya, dia ngetek kita nggak tahu tuh, nggak bisa denger aku dia ngomong apaan. Pokoknya Pulung utang ngasih lihat ini ya. Apa? Konteknya Raja Boy kafe dari BTR berapa? Lihat Rainbow yang pakai Cloud. Berarti seorang Brans berhasil ngelepas Cloud-nya ke Rainbow, berarti dia percaya banget ya. Iya. Berarti dia percaya banget. Oke, tadi ada informasi dari Bapak produser yang terhormat. Benar? Katanya ada technical issue di mana di situ Ada ada bug spell retribution. Benar, ada bug terhadap spellnya, retri dan juga ada beberapa yang lain. Jadi buat teman-teman semua, kita bakal nge-solve masalah ini secara cepat. Jadi buat teman-teman semua bisa sabar di luar sana sambil kita menunggu. Mungkin pastinya saat lagi kita akan langsung terbang menuju ke lane of dawn untuk langsung melanjutkan lagi bagaimana pertandingan antara EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Waduh. Nah, nih ngomong-ngomong gini ya, pengen nanya nih ke Profesor. Apa? Ini kita bakal kembali lagi Profesor setelah ada technical issue yang sudah dialokasikan, di-fix oleh para pemain dari tim Bigetron juga Emergence. Nah, Pak Pulung dan Profesor, ini kalau misalnya Cloud-nya Brans itu berani dilepas ke arah Rainbow, tandanya ini Rainbow tuh punya permainan Cloud yang cukup baik Bang. Iya. Dia kan multi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya, dan patut diperhatikan juga jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari selesainya, terutama karena kalau seandainya ini Cloud-nya dapat free farm yang luar biasa apalagi dan double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, gak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain, apalagi player lagi udah 8.000 bonus ya. Benar Pak, Sikutnya bahaya. belum nyala. Bahaya poin, hah? Sikutnya belum nyala tuh kayaknya. Waduh, Menyikat Oji tuh. pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha supaya Wan anak mak dari Montini bakal coba untuk dapetin turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams, mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan sedikit demi sedikit masuk ke jungle, invasi sampai para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah turtle. Di menit yang kedua kalau turtle yang dapet ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini Nah, Mas. oke. Mau nggak lu berdua sini nggak lu? Hah? Jangan dong, sakit dong. Nah, Benedetta-nya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di Oke. freeze lane. Abis-abisan. Lihat Rainbow-nya. Tapi kali ini mau akan dibuka untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Turtle yang sudah diamankan oleh Brans. Tapi ternyata Ultimate hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun yang mereka kenapa kalau dikeluarkan. No! Dia lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang Ultimate adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk Ultimate sudah menggunakan Vengeance-nya loh. Nge-trigger tadi untuk si Ultimate-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan Vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan, ada Harley di sisi yang berbeda juga, tapi di bagian atasan Blazing Dragon dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan, first setelah berhasil didapatkan di bagian bawah juga. Kajanya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Bigetron, ini kerugian yang luar biasa bahkan berhasil mencoba kembali. Masih diberikan
bakal bisa ditumbangin dan kerugiannya udah bukan kerugian yang luar biasa. Rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. One-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah One-nya. Dulu buat tuh yang kena bagus dari seorang One, tapi ternyata masih ada Mountain Soccer dikeluarkan. Freestyle dulu, bos. Oh my Itu god. dia. Hey Resboy, kalau antum melihat ini, Tolong. itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya ya berhasil menarik ke arah Sylvana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas, terpick off satu kali, Baisuki, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage yang cukup besar, burst dari seorang Rexy, tapi untung saja masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzo, cutting minion, berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Hisamsen digunakan oleh Wan tadinya. Sementara Benedetta di bagian belakang ngedes lagi, belum ada efektif yang sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua timnya. Udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya bakal dapat diambil, tapi Dreams menjadi pilihan. Duel mereka langsung ke arah sana, memukul mundur para pemain dari tim Evo Slides untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian Evo Legend di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya pulsa di arah mid lane. Dan Dreams udah gak punya Wind of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Rivo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget, Profesor kami. Ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat split push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang benar. Clover sudah membuka vision dari bawah bot lane. Rivo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Rivo sama Clover masih megang masih megang Rivo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di arah late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Brand, si Halberd, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Wind of Nature duluan atau ke Golden Staff? Rainbow. Golden Staff. Golden Staff sih Pak, dengan Golden Staff. 3 item Harusnya attack speed seperti itu. Staff. Ya, dia bisa dibilang walaupun tersentuh satu kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So itu bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Bigetron Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi, dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item drop atau fight masih Oke, nggak berhasil berangkat duel mereka karena seorang Dreams juga udah nggak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang ada hantaman benda tubuh ke arah belakang, menuju ke arah seorang Brass. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata Anti-Mage seorang diri di sana, double kill di arah bottom lane. Dan lihat Anti-Mage di follow up dengan seorang Clover atau ada Brass juga dari seorang Raven yang terlalu besar. Naganya pun harus hilang di telan bumi. Dan stiker Bigetron program to win. Wow, blazing duet yang on point sekali di mana tadi untuk Bigetron Alpha mendapatkan serangan lewat Di-cancel. ada Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Bransnya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover yang dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Di Magic tumbang. Oke, duel mereka lagi dan lagi untuk seorang Nadas. Maka coba ditanda dari arah belakang langsung ada Ginga over ke arah seorang Kaya dan juga Dreams. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha, satu turtle lagi bakal membuat pudi-pudi gold Bigetron Alpha menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya, tapi untuk counter turret ini dari EVOS Legend jauh lebih mengungguli loh. Ada dua tempat ataupun dua sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dua sisi dihancurkan begitu saja. Dan di sini player goldnya dimegang oleh Brass dan juga Rivo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Betul. Mereka punya Cloud, walaupun memang magical damage pick off-nya Brans bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomong masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya blazing duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini Anti-Mage sih kalau Udah dimakan langsung bisa hilang sih harusnya ya. Lihat tuh yang Dragon langsung dikeluarkan oleh seorang Dreams untuk mengusir mundur saja karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret, Mountain Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision supaya ketika Wan masuk
Dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. Paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes, benar. Langsung team fight lagi paling pick off lagi. Karena metode Bigatron Alpha harus pick off, Harus dengan yang mereka miliki hero. Iya, dengan hero yang Coba mereka aja bisa. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Ada bottom lane, Dimens bakal coba dipasang, dia langsung ditarik, tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau Timing. ditarik, ternyata satu talinya kegedean, dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartus di sana. Ternyata baiting anti-match, makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput, dari tim Bigetron juga tahu, udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one pun tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya, di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapa yang akan menjadi korban? Sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuanlah posisi dari Darkness di bottom lane. Kayak ya siap dengan Divine Judgment-nya kah untuk menarik ke arah Yuzong, tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Dres. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord Roman sudah muncul ke lane of down. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh ada yang terpikir sama sekali. Tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Sparkle Bomb yang terlebih dahulu. Dan datang dengan tepat. In the right man, in the right place, in the right time. Itu baru yang namanya wingman. Iya. Itu Clover adalah wingpin dari seorang Brand ya. Sekarang Tin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena Deadly Magic ya. Bener. Capek kena Deadly Magic. Mubazir ya kan. Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Esmeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane. Dan Lordnya terreset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3 ribuan aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan Dream di bagian bawah, akankah keluar kita, ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. Dua yang mereka langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis. Dan satu momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan anti-match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk lane out down. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends? Sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapatkan gangguan, kena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi? Ini terkurung satu, tapi Divine Judgment dikeluarkan. Divine Judgment dikeluarkan, tapi lihat Rose terreset kembali. Dia masih punya flicker. Clover di arah belakang, mengganggu pergerakan dari seorang Rainbow. Langsung melihat duel. Dia tahu dia bisa terlalu besar. Bakal coba di follow up oleh seorang Resi. Dan lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan. Masih ada Trestle. Anti-Match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane. Seperti clearing minion terlebih dahulu. Dan mereka harusnya dapetin ke arah Blur. Dan di Magic Apocalypse sudah masuk ke arah Anti-Match. Dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Bigetron. Mereka Iya. terlalu jauh. Terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid game. Dan itemnya bakal kita lihat transformasi lagi. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa anti-match bikin Curse Helmet dan juga Oracle serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman Bigetron Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga, regen HP-nya juga bakal bertambah. Ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Knuckles of Endurance dari teman-teman Bigetron Alpha. Agak sedikit unik tapi pada Justice berhasil mendapatkan seorang Dreams di follow up dulu. Source ultimate sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani, gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Ya. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. The Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang anti-match. Dan Limit juga udah mulai masuk bersama dengan Poker Deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage anti-match. Semua diterima dengan cukup besar, tapi ternyata masih tebal dari seorang anti-match memilih untuk mundur. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ribo terlalu on-time, gak ada yang bisa memberikan seorang Ribo, tapi damage-nya Benedetta-nya di posisi yang salah. Ter-takedown dari arah belakang, tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend dan mereka pun harus merelakan Lord ini untuk Bigetron Alpha. Gak bisa melakukan apa sementara tadi Benedetta terjebak di bagian belakang di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana. Bakal mencoba untuk membuka vision dari semua pemain dari tim EVOS Legends supaya Ripo bisa bebas untuk mendorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu tim fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Wan, harusnya tanpa basa-basi Dream juga nggak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di takedown, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak teknik Ripo dan juga Dreams yang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team
fight kita tahu sendiri bahwa Rivo ini agak sulit untuk di take down, apalagi dengan Rosamund Shield yang dia miliki. Makanya next patch dinner, by the way. Ya, Tapi kalau kita ngomong masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero terannoying di Land of Dawn. Apalagi kayak posisi sekarang. lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan pistol dulu bos kali ini. Anti-match mulai mundur dan Slim udah mulai Dia punya bonek. flicker, dia punya Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati Inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lordnya bisa udah merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat nabrak langsung ke arah Inhibitor turretnya. Udah masuk satu orang Dreamsnya, tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan dua, mencoba untuk memasuki KYE ke arah belakang dari seorang tim SMB yang terlalu besar dipasang blessing dua ke arah belakang. Masih ada Win of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up damage dari Harley-nya terbakar. Clover harus mundur kali ini. Wan bakal coba untuk mengcover dan berhasil pun juga takut dengan seorang Wan anak mak dari Pontini. untungnya tadi ada space escape yang dia miliki, bisa kabur ke sisi yang berbeda. Walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Beneta yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari Battle Mirror Image yang dia miliki. Atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul. Tapi live statistik kali ini goldnya masih di pukul mundur oleh sang Bigetron Alpha dengan pelorehan 45.000 gold datang. Oh, one hit, Monte Shocker dibuka. Satu panah asmara terhadap seorang Red Buff, dia hasil diamankan oleh seorang One. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dream. Sebenarnya yang ditakutkan oleh seorang One ini adalah Dreamsnya. Dreamsnya di mana dia berada, di rumput, di jungle, di arah top lane. Banyak banget push. Dia salah sekali masuk ke push kalau misalnya nggak dibuka. Waduh jangan Walaupun sampai. punya Treslos ya. Walaupun Iya. punya Tresla. Sangat-sangat berbahaya sekali. Kadang di saat dia udah langsung masuk ke dalam bus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung Wave Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow, ya kemungkinan Udah nggak bisa. bakal menghilang untuk Isantin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams, tapi ternyata bikin Nightmare. Nah, Gitu. Iya, dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit. Ini dia. Antinasio sudah mulai Dia diamankan mana dari itu? 12 tim terutama untuk Yang Legion sulit dia. yang memang magical damage-nya lebih banyak. Dengan Alpha, Jangan yang itu. Ya Harley. Bikin aja MPL live. Dengan magical damage Gitu, plus Rainbow. langsung nampak di tengah atas. Antinasio untuk respect terhadap seorang Rexy karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik. Timingnya cukup Masih. tepat dari anti-match hanya untuk mengusir Terang, para terang. pemain dari Save. Bigetron Alpha sudah ditarik, pengen Shadow Wave Dragon semua ultimate sudah masuk, tapi nanti dua dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage nggak terlalu kuat begitu saja. Rivo satu persatu masuk dengan cukup baik dan bahkan di arah top lane Rexy ditumpangi oleh seorang Brass. Lihat Darkness-nya nggak dimulai pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang. Dua player hilang dari EVOS Legends. Meanwhile, Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow, di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini. Dia Clover mencoba untuk ngebaik time, di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya? Dan Magic juga udah langsung dikeluarkan, tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Bapak akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi, lihat satu persatu mereka masuk kinya. Damage dari Blazing Duet, dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Dia dipaksa didapatkan satunya kayaknya seberapa dasar, tapi dengan Dragon yang patah dengan tim Magic. Combo combro yang berhasil didapatkan skill inspill oleh tim Bigetron Alpha. Symphony skill yang cukup baik dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion, tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, belum sudah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya, di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak, masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Belaga Darkness suaranya sendiri dia. gitu. Bukan hanya Belaga itu, suaranya. Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua social keluar, enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify, Rainbow punya Win of Nature, Magical atau CC dan juga Physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Yang menjadi bulan-bulanan dengan 128 ribu
damage yang diterima Pak Bulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus dia terima tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah. Siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta-nya. Menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense ke ada seorang Clover. Buffalo terhormat di arah bottom lane sudah masuk dan kali ini Kayesa perbentar terakhir tapi itu serangan tertentu. Ada Antimax mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah. Ribon masih coba bertahan. Bakal dengan butut dari seorang Antimax mencoba untuk mendefense. Satu Buffalo terhormat di arah bed. Regi, Rainbow Sakaratul Maut memilih untuk mundur dan bahkan semua masuk connect ke arah Antimax dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. Ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembakkan, tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu wave drag, tapi untuk ajanya harus meregang nyawa, masih ingin lebih, tapi Isansi ini digunakan oleh One pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan jatuh dan berhenti dua ke arah belakang. Rainbow membalik keadaan dan di sisi Whitebot didapatkan fokus ke arah base dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi. Belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan sempurna 2-0.